Nah, ukuran stabilitas politik Bapak Ibu sekalian yang paling sederhana itu diukur dari apakah transisi kepemimpinan nasional atau lokal itu berjalan damai atau tidak. Karena buat para pelaku ekonomi, mereka tidak terlalu peduli siapapun yang jadi presidennya, siapapun yang jadi gubernurnya. Pertama, apa sih kaitan politik dengan dunia ekonomi? Ini seperti telur sama ayam. Ada yang mengatakan politik itu sangat ditentukan oleh kondisi ekonomi, ada juga yang mengatakan sebaliknya. Kondisi ekonomi sangat ditentukan oleh politik. Nah, ukuran stabilitas politik Bapak Ibu sekalian yang paling sederhana itu diukur dari apakah transisi kepemimpinan nasional atau lokal itu berjalan damai atau tidak. Karena buat para pelaku ekonomi, mereka tidak terlalu peduli siapapun yang jadi presidennya, siapapun yang jadi gubernurnya. Yang penting memberi semacam kepastian. Karena dalam kepastian itu usaha bisa dilakukan. Bapak Ibu sekalian, hampir semua lembaga yang kredibel di tingkat internasional itu menempatkan Indonesia sebagai negara dengan resiko politik yang paling rendah. Terakhir Eurasia Group itu lembaga think tank terkemuka, dibanding negara-negara lain kita paling low risk dari sisi politik. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, sejak tahun 99 kita punya pemilu mulai dari pileg, kemudian tahun 2004 ada pilpres, ada pilkada, ada pilkades, jumlahnya ribuan kali. Dan overall pemilu kita itu relatif aman. Jadi secara umum Indonesia relatif oke dari sisi politik ya. Cuma saya bingung sebagai pengkaji politik mengapa masih banyak orang yang menyalahkan politik. Menurut saya bukan politik per se, tapi konsistensi kebijakan gitu ya, yang mungkin menjadi semacam the barking dog gitu ya, yang membuat kondisi ekonomi tidak sespektakuler yang kita harapkan. Tapi overall kalau kita cek berdasarkan kinerja politik kita, Indonesia adalah negara demokrasi baru yang relatifly stabil ya, dibanding negara-negara yang lain. Itu termasuk misalnya kalau kita lihat kinerja pemilu kita, ini buat Bapak Ibu sekalian saja sebagai bayangan ya. Penyelenggara pemilu tahun 2014 itu 4.100.000 orang. Penyelenggaranya saja, Pak. Itu setara dengan penduduk New Zealand. Hanya sedikit di bawah penduduk Singapura. Itu penyelenggara saja. Entoh kalau kita lihat ya relatif damai-damai saja. Jadi kalau kita lihat indikator politik secara umum, meskipun ada kegaduhan di sana, ada kesemrawutan di sana, tapi overall tidak seburuk yang diduga oleh banyak orang. Tetapi overall kita bisa menyaksikan prestasi yang harusnya kita syukuri. Orang seperti Pak Jokowi menjadi presiden, saya kira tidak akan mungkin kalau tidak ada pilkada. Ya, jadi bagaimanapun pilkada menyediakan satu mekanisme di mana rezim bisa melakukan proses sirkulasi kekuasaan tanpa harus tergantung pada ketua umum partai politik. Nah, itu kira-kira gambaran umumnya yang menurut saya harusnya memberi semacam optimisme bahwa politik kita itu on the track gitu ya. Tinggal bagaimana ada semacam ini, sinergi antara politik dan ekonomi sehingga bisa lebih positif buat Indonesia kita ke depan. Poinnya Bapak Ibu sekalian gitu ya, sebagai pelaku ekonomi saya ingin memberikan semacam optimisme gitu ya. Kita sudah melalui pemilu sekian kali gitu ya, dan saya optimis betapapun gaduh demokrasi kita, tapi kita makin lama makin dewasa. Demokrasi itu kata tengahnya sinonimnya gaduh. Yang penting buat kita semua adalah mampu memanage kegaduhan. Dan so far
Indonesia sudah terbukti mampu ya membiasakan diri hidup dalam keramaian dan keriuhan demokrasi, dan tinggal satu saja PR yang tersisa, bagaimana ekonomi bisa lebih decoupling dari soal keramaian politik tadi dan bisa lebih melesat gitu ya. Dan harapannya tentu saja simpel. Dari hasil pilkada dan pilpres maupun pileg, elit politik kita harapkan lebih mampu berjuang dan memperjuangkan kehidupan rakyat. Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam.